Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melanjutkan pembacaan dan pembelajaran dari firman Tuhan. Sebelum kita bersama membaca dan mendengarkan, kita terlebih dahulu berdoa memohon pertolongan dari Tuhan Allah kita. Marilah kita berdoa. Bapa di surga dalam Kristus, kami bersyukur ada kesempatan lagi membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur karena firman-Mu itu menjadi dasar kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman, dan kami mendapatkan pencerahan dari Roh-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya damai Kristus memenuhi dan menguasai hati dan pikiran kami. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita membaca dari Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai dengan 27. Demikianlah firman Tuhan. Keesokan harinya, duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara seorang dengan yang lain. Lagi pula, aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakilah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya." Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu. Menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pulang ke negerinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman ini dan menghayatinya serta melakukan kehendak-Nya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita bersyukur bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Mertua Musa sungguh mengasihi Musa sebagai menantunya, dan ia mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab Musa. Tetapi apa yang dilakukan Musa itu bukan saja tidak efektif, justru juga buat permasalahan yang baru di kemudian hari, apabila itu diteruskan. Dan memang kita harus menyadari bahwa ada batasan di dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap tanggung jawab kita. Tidak semua yang kita bisa kerjakan, kita langsung kerjakan. Karena ada batasan waktu, batasan kekuatan fisik, bahkan batasan pengertian. Disinilah kita perlu menyadari pentingnya kerjasama, pentingnya kolaborasi, dan pentingnya pembagian tugas. Itu tidak mengurangi harkat martabat kita sebagai orang-orang percaya. Demikian yang dianjurkan oleh mertuanya Musa, yang tentunya dia sebagai orang yang lebih tua, yang lebih berpengalaman, bahkan yang pernah menjadi pemimpin atau masih jadi pemimpin di Midian,
Ia memberikan masukan. Dan masukan ini merupakan suatu kebenaran yang dinyatakan Tuhan. Ada kalanya kita mengalami persoalan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam aktivitas kita. Dan Tuhan memberikan jalan keluar melalui orang-orang di sekitar kita. Tidak melulu harus kita yang menerima langsung solusi dari persoalan hidup kita. Bisa jadi orang-orang di sekitar kita lah yang memberikan kepada kita bagaimana caranya menyelesaikan persoalan kita, pergumulan kita. Disinilah sikap hati Musa yang terbuka untuk mendapatkan masukan. Kalau kita meniru pengertian ini, maka kita sebagai orang percaya juga terbuka menerima masukan, asalkan itu sesuai dengan rancangan Tuhan, dan memang hasilnya bagi kehendak Allah dinyatakan. Imam Yitro ini memang sungguh piawai di dalam mengatur dan menata pengelolaan dari pembagian tugas dan tanggung jawab. Dengan diberikan beberapa tahapan. Yang pertama, diminta oleh mertuanya ini agar Musa memberikan pengertian dan pengajaran mengenai ketetapan dan keputusan Allah yang secara umum dan secara garis besar dijelaskan di depan publik orang Israel. Jadi Musa mulai mempertimbangkan bagaimana seharusnya ia mendidik orang Israel. Bukan hanya dia sendiri yang berbicara untuk orang-orang tertentu yang mengalami permasalahan. Tetapi secara publik, entah ia orang yang sedang bermasalah atau tidak, Musa seharusnya mendidik dan mengajar orang-orang Israel di dalam kebenaran Allah. Ketetapan dan keputusan Allah disampaikan secara publik dan terjadilah proses pembelajaran dari satu tahapan demi satu tahapan. Ini adalah suatu hal yang betul-betul memberikan solusi terbaik. Jadi secara menyeluruh, orang-orang Israel, baik itu orang tua maupun anak-anak, baik itu laki-laki atau perempuan, tua-tua Israel maupun orang-orang biasa, mendengarkan firman Tuhan, ketetapan, dan keputusan Allah sama bobotnya, sama isinya. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Dan Musa menyampaikan itu dengan penuh semangat, kelantangan, dan kesungguhan. Sehingga seluruh orang Israel mengetahui dan belajar bersama mengenai ketetapan-ketetapan Allah. Hal ini perlu kita ikuti, proses pembelajaran seperti ini. Ada kalanya kita tampil ke depan, di depan publik, dari generasi ke generasi, menyampaikan ketetapan Allah, menyampaikan pengajaran Allah, keputusan-keputusan Allah berkaitan dengan kehidupan kita. Dan ini penting dan perlu untuk terus dilakukan. Kalau di dalam konteks kekinian, kita bisa melakukannya dengan cara mengunjungi satu tempat atau melakukan suatu tindakan yang sifatnya pendidikan, pengajaran yang bersifat umum untuk menjelaskan ketetapan dan keputusan Allah. Bisa melalui sebuah pertemuan indoor atau outdoor, yang pasti setiap orang diundang datang, setiap orang belajar bersama, dan akhirnya secara masif dan terstruktur, secara universal dan global, kebenaran-kebenaran Allah diungkapkan. Bisa juga melalui media-media sosial yang sekarang ini dapat kita gunakan dan platform yang ada. Pola dan strategi pengajaran dan pembelajaran seperti ini sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan. Karena sekali mengajar, ribuan, ratusan, jutaan, bahkan miliaran orang akan mendengarkan kebenaran Allah, keputusan Allah, kehendak Allah. Hal langkah yang kedua yang dilakukan oleh Musa menurut anjuran dan nasihat dari mertuanya Imam Yitro ini ialah memilih dan menentukan pemimpin-pemimpin kelompok per kelompok. Setiap kelompok dipimpin oleh satu orang. Ada pemimpin 10, pemimpin 50, 100, 1000, dan seterusnya. Ini memberikan kepada Musa suatu kesempatan melatih orang-orang yang menjadi pemimpin. Jadi melatih pemimpin untuk keberlanjutan pelayanan pemberitaan firman Tuhan, untuk melanjutkan sebuah proses pembelajaran, bahkan untuk melanjutkan apa yang Tuhan kehendaki melalui kehidupan Musa. Visi dibagikan Tuhan kepada Musa, dan Musa membagikan lagi visi yang dari Tuhan kepada banyak orang, terutama mereka yang cakap mengajar, yang takut akan Tuhan, yang jujur, yang berintegritas. Mereka ini yang akan menjadi calon-calon pemimpin di masa akan datang. Dan kita tahu hal ini tidak mudah, tetapi hal ini perlu dan penting untuk generasi berikutnya. Dan ini dilakukan Musa terus-menerus selama 40 tahun di padang gurun. Tentu kita perlu belajar dari hal ini.
Selain kita menyampaikan kebenaran, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan kepada publik, baik indoor maupun outdoor, maupun media-media sosial dan elektronik yang kita gunakan, juga kita melatih para pemimpin-pemimpin yang dapat memberikan dampak secara khusus, terutama dalam mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya sangat praktis dan sederhana. Ini adalah sebuah proses yang perlu kita ikuti. Mulai dari di rumah kita, di sekolah kita, di gereja kita, di kampus kita, perlu meneruskan pemimpin berikutnya. Seorang pemimpin yang berhasil adalah seorang yang melahirkan pemimpin yang baru, bukan seorang yang hanya dia sendiri yang menjadi pemimpin. Di sini tentunya kita belajar bagaimana membangun tim kepemimpinan. Tim kepemimpinan berarti orang-orang yang ikut serta di dalam kepemimpinan, di dalam takut akan Tuhan, memiliki jiwa yang sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, mengerti visi yang Tuhan nyatakan. Dan ini perlu untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Musa mengerjakannya itu dengan baik. Dan apa yang terjadi? Maka beberapa saat kemudian tampillah pemimpin-pemimpin dari antara orang-orang Israel. Dan mereka terus melakukan pelatihan-pelatihan ini. Dan pelatihan-pelatihan ini menghasilkan dampak kepada seluruh orang Israel. Memang tentunya tidak mudah menyeleksi dan melatih siapa yang akan menjadi pemimpin berikutnya. Tetapi ini adalah usaha yang baik. Bukan untuk meringankan pekerjaan atau pelayanan Musa, tetapi justru untuk berbagi visi yang datangnya dari Tuhan. Karena dengan mengerjakan bersama, maka apa yang Tuhan nyatakan itu adalah bagian dari kehidupan mereka. Mereka merasa memiliki apa yang Tuhan nyatakan kepada Musa. Sehingga orang-orang Israel berupaya untuk bersama-sama bergandengan tangan membangun dan melengkapi diri dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih di dalam Kristus, itu jugalah yang harus kita lakukan di rumah, di sekolah, di perguruan tinggi, di gereja, di tempat bekerja, dan di mana saja. Ada kemitraan, ada kerjasama, ada kolaborasi, ada keberlanjutan kehidupan pelayanan itu. Jadi tidak berhenti hanya ada pada diri seorang pemimpin. Tidak perlu banyak orang yang memberikan kritikan tentang hal itu. Kita dengarkan, kita latih, dan kita bentuk tim-tim pemimpin yang baik. Sekali lagi, hal ini perlu diberikan suatu ruang yang khusus. Kalau sebuah gereja, sebuah perusahaan, sebuah sekolah, atau perguruan tinggi hanya fokus pada satu pemimpin, semua keputusan hanya dari satu pemimpin, maka cepat atau lambat, apa yang dikerjakannya itu melelahkan diri sendiri. Dan hasilnya sungguh tidak optimal. Namun, harus dilakukan bersama-sama. Tuhan Yesus memilih 12 murid. Dan 12 murid masing-masing memilih lagi pemimpin-pemimpin jemaat. Dan seterusnya sampai saat ini. Itulah sebabnya estafet kepemimpinan berlangsung dari zaman ke zaman. Adalah sangat menyedihkan dan miris sekali kalau ada orang-orang Kristen yang memiliki sikap otoriter, arogan, merasa hanya dia sendiri yang jadi pemimpin. Atau dia sendiri yang mampu mengerjakan ini dan itu. Padahal tidak mungkin. Perlu orang lain, perlu kerjasama, dan perlu mengapresiasi hasil kerja orang lain. Demikian juga Musa. Dia menghargai pemimpin 10, pemimpin 50, dan pemimpin 100, bahkan pemimpin 1000. Dia tidak merendahkan orang lain, dan dia menghargai, karena posisinya yang menerima visi dari Tuhan. Dengan semua nasihat dari Imam Yitro ini, membuat kepada kita pengertian yang mendasar. Marilah kita membangun pemimpin di masa depan. Dari yang kecil, bukan dari yang besar. Dari sikap hati yang mau memberi diri, melatih, dan mendidik orang-orang yang akan jadi pemimpin. Setelah dilihat Imam Yitro, ternyata menantunya, Musa, melakukan dengan sukacita. Mengerjakan apa yang diusulkannya, dan Tuhan Allah menyertai. Ini hal yang penting. Usulan yang disampaikan Imam Yitro selalu berkaitan dengan Tuhan Allah menyertai. Tuhan Allah memimpin. Tuhan Allah memberkati. Mengapa? Karena apapun usaha dan cara kita mengatur kehidupan kita, kalau Tuhan tidak menyertai, kalau Tuhan tidak menopang, maka sia-sia semuanya. Menjadi sebuah strategi yang akhirnya menghasilkan kehancuran pada diri sendiri. Tetapi kalau apa yang baik itu dimulai dari Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan, diperlengkapi, ditopang, dikuasai oleh Tuhan, maka segala kemuliaan hanya baginya dan kita menikmati kesejahteraan demi kesejahteraan. Kiranya dengan apa yang sudah disampaikan di dalam ayat-ayat ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, terimalah nasihat dari orang-orang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup di dalam bidangnya masing-masing. Jangan merasa diri sebagai orang yang lebih daripada yang lain.
merendahkan hati seperti Musa, dan rela belajar. Yang kedua, bukalah hati dan sikap yang terbuka untuk mendidik dan mengajar banyak orang, tanpa pengecualian, baik itu dalam pertemuan tertutup, indoor, atau pertemuan terbuka, outdoor, atau melalui media-media sosial dan media-media cetak yang lain, atau media elektronik. Mari kita terbuka untuk hal itu. Jangan menutup diri dengan cara dan strategi yang Tuhan sediakan. Hal yang ketiga adalah marilah kita membangun generasi berikutnya kepemimpinan yang baru. Bukan untuk single fighter. Tuhan tidak mengendaki single fighter. Tuhan mengendaki adanya kerjasama, adanya kolaborasi, dan adanya satu sikap untuk bersama-sama menyatakan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, marilah kita menghasilkan pemimpin-pemimpin baru. Walaupun ia seorang pemimpin 10, tetap sama berartinya, berharganya, bermaknanya di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Semuanya diberikan berkat pertolongan penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong Bapak, Ibu, dan Saudara untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang melahirkan pemimpin yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang menolong kami untuk mengerti apa yang Tuhan nyatakan, mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman, menjadi orang yang terbuka, rela mengajarkan kebenaran-Mu secara umum maupun menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baru yang Tuhan tetapkan. Terima kasih Bapak, dalam Kristus kami berdoa bersyukur. Amin.